Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amelia Agustin dari Institut STEMIK Triguna Dharma. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sosial media. Seperti yang teman-teman tahu, sosial media adalah media online yang menduduki interaksi sosial ke segala penjuru dunia. Contohnya itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Namun teman-teman, sosial media ini dia itu seperti pisau bermata dua. Contohnya itu pisau itu kan bisa berdampak baik, namun juga bisa memberikan dampak buruk. Contohnya berdampak baiknya pisau itu bisa membantu kita dalam memasak. Sedangkan berdampak buruknya pisau itu bisa melukai seseorang. Sama halnya seperti sosial media ini, teman-teman. Sosial media ini juga memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah kecanduan dalam bermain sosial media. Di sini ada 5 tanda media sosial telah meracuni kehidupan Anda dan merusak otak Anda. Dan teman-teman, The University of Albany juga menyebutkan bahwasannya otak yang kecanduan internet itu memiliki perubahan sama seperti pecandu alkohol dan juga narkoba. Mengapa? Mengapa seperti itu? Ini dia, 4 ways social media is change your brain. Yang pertama itu Anda lebih memilih browsing sosial media di saat bersama keluarga, kerabat, dan teman-teman. Nah, hal ini kan tentunya bisa membuat jarak di suatu hubungan, bisa membuat peregangan di suatu hubungan gitu. Terus juga menjadi cuek di lingkungan sekitar itu kan nggak baik ya. Terus yang kedua, saat kepercayaan diri Anda itu bergantung pada banyaknya followers dan tanda like. Ini membuat timbulnya introvert dalam diri Anda, terus timbulnya insecure dalam diri Anda. Itu kan nggak baik ya. Kita melihat orang-orang di sosial media itu menampilkan sisi bahagianya, terus menampilkan sisi sempurnanya dia, sehingga adanya kecemburuan sosial. Dan kita jadinya berdampak pada diri kita yang kita tuh jadi nggak menghargai diri kita sendiri gitu. Terus juga jadi adanya body shaming, bullying gitu. Terus yang ketiga, Anda menyelesaikan masalah dengan membicarakannya lewat media sosial daripada berbicara langsung. Seperti yang kita tahu juga ya teman-teman, berbicara di media sosial atau secara tidak langsung dengan berbicara secara langsung kan itu berbeda banget ya. Kalau kita berbicara secara tidak langsung, bisa aja masalah itu jadi salah paham, malah menjadi lebih rumit dan adanya jadi sindir-menyindir di sosial media tersebut, dan netizen yang ada di media sosial tersebut juga bisa mengompor-ngompori, bukannya memberi saran, dan itu jadi memperbesar masalah tersebut. Terus yang keempat, Anda menghabiskan banyak waktu dengan bermain media sosial. Dan hal ini tentunya membuat aktivitas-aktivitas Anda itu terganggu. Terus juga hilangnya konsentrasi, fokus untuk mencapai cita-cita dan juga impian. Dan di sini juga dengan begitu timbulnya juga penyakit karena jarang bergerak gitu, jarangnya ada aktivitas. Terus juga fokus otak itu juga menurun gitu. Terus yang kelima, Anda menjadikan media sosial sebagai diari pribadi. Dan ini berbahaya sekali ya menurut saya, karena dengan kita terlalu terbuka dengan
berbagi tentang data diri kita, terus berbagi tentang keseharian kita, itu bisa menumbuhkan kejahatan-kejahatan yang ada di masa yang akan mendatang. Nah, ini dia pengaruh media sosial terhadap mental dan perilaku seseorang. Pernyataan di sini saya mendapatkan pernyataan dari beberapa organisasi kesehatan seperti American Association of Sociology atau Royal Society for Public Health. Mereka menyebutkan depresi merupakan sebuah kondisi yang mungkin terjadi pada kaum muda yang menggunakan media sosial terlalu lama. Dan hal ini tuh menurut saya benar gitu, karena seperti yang kita ketahui di media sosial itu kan sekarang udah banyak banget gitu ya bullying, terus body shaming, dan bahkan dari situ juga banyak bukan hanya mereka terkena dampak depresi, tapi juga ada yang sampai hingga bunuh diri karena tidak tahan akan hal itu. Nah, di sini juga ada bukti klinis pro-nya adanya hubungan kesehatan mental remaja dan media sosial. Penggunaan media sosial itu dinilai memiliki risiko terhadap penyimpangan psikososial remaja seperti penghargaan diri, yang seperti saya bilang tadi, dengan adanya insecure, kecemburuan sosial. Jadi dia nggak menghargai dirinya sendiri, dia menganggap dirinya itu nggak ada harganya. Karena dia melihat orang lain begitu sempurna gitu, sehingga dia jadinya nggak mensyukuri apa yang diberi Tuhan kepada dia. Terus gambaran tubuh ideal, nah itu seperti tadi, dia melihat orang yang posting itu memiliki tubuh yang body goals. Terus sehingga orang-orang tuh netizen lain itu membanding-bandingi sehingga adanya body shaming. Terus dan identitas remaja. Nah, selain itu media sosial juga berkaitan dengan isu mengenai perundungan dunia maya seperti bullying. Terus akses pornografi yang lebih mudah dan perilaku sexting atau bertukar pesan yang berbau seksual. Dan itu berbahaya sekali, apalagi untuk anak-anak di bawah umur yang menggunakan media sosial. Mereka kan belum terlalu mengerti ya gitu menggunakannya. Jadi ya kita sebagai remaja, sebagai orang tua harus mewaspadai, harus berhati-hati dan menjaga anak-anak muda untuk menggunakan media sosial. Bahkan lebih baik kalau anak-anak yang di bawah umur itu tidak perlu menggunakan media sosial gitu. Nah, di sini saya juga mendapatkan penelitian yang dianalisis oleh Kelles et al. Mereka tuh menyebutkan bahwasannya ada 4 faktor risiko utama terhadap gangguan kesehatan mental akibat penggunaan media sosial, yaitu yang pertama, durasi penggunaan media sosial, yang kedua, tingginya aktivitas di media sosial, yang ketiga, investasi personal pada media sosial, dan keempat, adiksi media sosial. Jadi teman-teman, aktivitas media sosial yang dimaksud di sini itu adalah frekuensi memeriksa pesan masuk, terus jumlah teman di dunia maya, jumlah swafoto, mendapatkan informasi berita yang tanpa dianalisis itu beritanya itu sesuai fakta atau sekedar hoak gitu. Terus sehingga dengan adanya hal-hal seperti ini tuh menimbulkan perilaku-perilaku yang buruk seperti jadi adanya perbandingan sosial, terus motif penggunaan media sosial sehingga timbulnya gejala depresi hingga bunuh diri. Namun teman-teman, media sosial memiliki dampak negatif, namun media sosial ini juga memiliki dampak positif. Nah, hal-hal positif dalam menggunakan media sosial itu, yang pertama, media sosial dapat memfasilitasi interaksi sosial ke berbagai segala penjuru dunia dengan lebih mudah.
Terus yang kedua, media sosial dapat menjadikan hiburan khususnya untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental, untuk dia itu mengurangi kesepian gitu. Menjadi hiburan untuk orang-orang yang memiliki gangguan mental untuk dia itu mengurangi kesedihan, mengurangi kesepian dia gitu. Terus yang ketiga, media sosial itu juga dapat digunakan sebagai jaringan komunikasi untuk mendukung saling mendukung satu sama lain bagi remaja gitu. Terus yang keempat, sarana inspirasi dari public figure atau influencer. Nah, sebagai inspirasi karena kita tuh dapat belajar dari public figure, kita tuh dapat belajar dari influencer di media sosial tersebut karena kan mereka pasti sering gitu mengupdate postingannya, mengupdate aktivitasnya gitu. Kita tuh dapat belajar bagaimana cara dia berbicara dengan baik di depan umum gitu. Terus juga bagaimana pola pikir dia, bagaimana mindset dia untuk menjadi sukses. Kita tuh bisa belajar dari situ. Terus kita juga bisa belajar bagaimana berfashion yang baik dan benar agar bisa dilihat nyaman oleh banyak orang gitu. Sehingga kitanya juga bisa menjadi lebih percaya diri. Terus yang kelima itu sarana berbisnis. Media sosial itu dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pasar, konsumen, strategi pemasaran, hingga kebutuhan produksi. Karena di media sosial itu kita juga bisa ngelihat gitu loh, produk apa nih yang sangat dibutuhkan dan yang sangat diinginkan oleh masyarakat luas. Gitu, dan dari situ kita bisa mendapatkan ide produk apa yang akan kita jual gitu. Bahkan juga di media sosial juga memiliki beberapa platform media sosial yang telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis. Contohnya tuh seperti Instagram. Instagram juga sudah menyediakan fitur berbisnis gitu. Nah, terus yang keenam, sarana pembelajaran. Karena media sosial ini kan adalah media yang dapat mengeksplor banyak pengetahuan, banyak wawasan dari segala penjuru dunia gitu kan. Nah, sehingga itu bisa memudahkan kita dalam mendapatkan informasi seperti ilmu IT, ilmu kedokteran, ilmu bisnis, tentang angkasawan, terus juga kita bisa belajar bahasa asing, kita bisa belajar ilmu politik, bisa belajar budaya, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, teman-teman, di sini saya juga telah membuat kuesioner terbuka dan tertutup untuk mensurvei nih media sosial dari beberapa tanggapan orang lain. Ini dia pengaruh media sosial terhadap perilaku masyarakat, kuesioner yang saya bikin di Google Form. Dan di sini sudah ada 11 responden yang telah menanggapinya. 11 orang yang telah menanggapinya. Dan di sini saya membuat kuesionernya itu dengan untuk mereka itu membuat jawabannya itu sesuai pengalaman dan pengalaman dia dalam menggunakan media sosial atau melihat orang sekitar ataupun orang lain. Terus juga menjawabnya dengan jujur. Dan di sini saya membuat kuesionernya itu berdasarkan nama lengkap, usia, terus sekolah, kampus atau institut, profesi, status dia sebagai apa, terus dan di sini beberapa pertanyaannya, ini pertanyaan untuk kuesioner tertutup.
Terus saya juga membuat untuk kuesioner terbuka agar mereka juga bisa lebih bebas dalam menjawabnya gitu, menurut pendapat mereka. Berikut jawaban dari mereka, tanggapan mereka. Nah, mengapa saya bikin usia? Karena kan media sosial ini pasti kan memiliki tiap orang itu kan memiliki pandangan berbeda kan, apalagi di kalangan usia gitu. Pasti mereka tuh memiliki pandangan yang berbeda apa arti media sosial itu gitu. Dan di sini kita lihat surveinya dari berbagai kalangan dan berbagai profesi. Nah, di kuesioner saya ini usia yang telah menjawab itu usia 17 tahun, 20, 21, 25, 28, 33, 34, 39, dan 40. Nah, ada yang kuliah, ada yang sudah bekerja, dan ada yang masih sekolah. Profesinya juga ada yang sebagai administrasi, ibu rumah tangga, ilmu hukum, mahasiswi, makeup artist, dan wira swasta. Terus statusnya juga di sini sebagai mahasiswa, lainnya ya ibu rumah tangga, terus pekerja. Nah, di sini saya membuat kuesioner tertutup itu menurut mereka gitu, apakah media sosial itu memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Dan 72,7% itu mengatakan ya, dan 9,1% itu mengatakan tidak, dan 18,2% itu mengatakan sangat penting. Terus, apakah media sosial dapat banyak mengeksplor apapun dari berbagai negara? Dan ini saya setuju sih, dan ya 100% ya. Menurut kamu, apakah media sosial itu berbahaya? 45,5% itu mengatakan ya, 18,2% itu mengatakan tidak, 36,4% mungkin. Apakah kamu bisa hidup tanpa menggunakan media sosial? 72,7% mengatakan bisa dan 27,3% itu mengatakan tidak mungkin. Saya sendiri bisa sih, tapi media sosial itu sebagai pembelajaran juga ya, sebagai media komunikasi juga. Jadi ya untuk di zaman era globalisasi sekarang ini ya tidak mungkin gitu. Kecuali ya kalau semua orang itu tidak menggunakan media sosial seperti zaman dulu kala gitu, menggunakan komunikasi itu menggunakan surat gitu. Ya mungkin bisa gitu, sangat bisa. Bahkan sangat bisa untuk tanpa menggunakan media sosial. Terus, apakah kamu pernah insecure ketika melihat orang lain di media sosial? 72,7% mengatakan pernah, 18,2% itu mengatakan tidak pernah, dan 9,1% mengatakan sering. Itu bahaya banget ya, karena ya itu tadi seperti saya katakan, itu bisa kita nggak menghargai diri kita sendiri, kita jadi tidak bersyukur gitu. Terus adanya kecemburuan, adanya iri hati, dan itu kan bisa jadi penyakit hati dan nggak baik untuk diri kita gitu. Terus berapa lama kamu menggunakan media sosial dalam sehari? 36,4% itu mengatakan kurang lebih 3 jam, 27,3% itu mengatakan seharian, 9,1% itu mengatakan 2 jam, dan 27,3% itu 30 menit. Apakah kamu termasuk pengguna media sosial yang aktif? 45,5% kurang lebih, 18,2% tidak, dan 36,4% mengatakan ya. Dan ini kuesioner terbukanya, menurut kamu bagaimana peranan media sosial di kehidupan masyarakat? Ini tanggapan dari
mereka, dan di sini juga tanggapan saya. Lalu di sini juga, apakah media sosial sangat mempengaruhi mental seseorang ya atau tidak? Mohon berikan alasannya. Iya, menurut saya ya. Karena kan pengguna itu kan pengguna media sosial itu sering bertindak sesuka hatinya kan dalam mengomentari postingan seseorang yang tidak disukainya dan hal ini kan tentunya, sangat mengganggu privasi orang tersebut gitu. Terus juga sehingga mereka juga nggak memiliki kebebasan dalam menggunakan media sosial ataupun di kehidupan nyata mereka. Namun juga bisa memperbaiki kehidupan orang, ya benar. Yaitu seperti saya katakan tadi, media sosial bisa menjadi sebagai, sarana inspirasi. Namun untuk, seseorang yang bermental lemah, itu kan pasti mereka mengukur suatu pencapaian atau kesuksesan, kebahagiaan dengan membandingkan orang yang berada di sosial media kan. Sehingga membuat mental yang basic-nya lemah akan terpengaruh dengan kehidupan yang ada di sosial media. Itulah tadinya adanya jadinya, depresi dan bunuh diri. Dan itu kalau orang seperti itu jadinya, kecanduan media sosial itu jadi kita, pastinya nggak ada titik bahagia kita, karena kita pasti selalu merasa kurang, selalu merasa ya itu tadi, nggak ada, nggak menghargai diri gitu, nggak menghargai diri sendiri. Selalu mengira orang yang dilihat itu bagus 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 bagus, tidak ada kekurangannya. Padahal kan setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan. Dan ini, kuesioner terbuka selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, banyak pengguna media sosial itu mengikuti gaya hidup seperti tren yang sedang populer. Lalu bagaimana tanggapan kamu dalam hal itu? Kalau menurut saya ini, dia itu kan kita tuh kan, boleh-boleh aja sih gitu mengikuti tren yang sedang populer, tapi kita harus lihat dulu tuh dari sudut pandangnya, karena kan eee, tiap sudut pandang itu kan pasti berbeda-beda ya. Misalnya tiap sudut pandang gaya hidup yang seperti apa tuh yang sedang tren. Misalnya jika gaya hidup yang sehat, seperti olahraga ini yang sedang populer seperti yoga, itu kan tentunya sangat baik kan untuk diikuti. Jadi ya ya nggak apa-apa sih diikuti kalau menurut saya. Akan tapi jika gaya hidup yang negatif, tentunya tidak etis untuk diikuti seperti, memakai barang-barang branded, padahal perekonomian sedang menurun. Kalau misalnya kita ikuti agar kita tidak jadul kan itu nggak etis ya. Terus juga, joget-joget nggak jelas misalnya kayak di TikTok kayak gitu, itu juga nggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya sebagai hiburan, ya juga nggak masalah. Tapi kan ya sekarang pengguna TikTok kan sering joget-joget nggak jelas gitu ya. Terus, di sini, eee, respon mereka. Iya, boleh saja, tapi jangan terlalu berlebihan mengikuti gaya hidup yang lagi tren. Harus sesuai dengan gaya hidup kita, ya. Benar. Dan ini ada juga yang mengatakan, eee, kalau tren itu dapat merugikan hidup, ya jauhkan gitu. Dan hanya menyiksa hidupmu apabila tren tersebut tidak dapat kamu capai. Iya, benar banget. Dan hidup sesungguhnya itu meningkatkan skill yang ada di dirimu yang berguna untuk masa depan yang lebih panjang. Karena tren itu hanyalah suatu objek yang sifatnya sementara. Ya, benar banget. Dan ada juga yang mengatakan selagi mereka nyaman dan mampu dengan gaya hidup seperti itu tidak menjadi masalah. Iya, benar 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 banget. Dan ada yang mengatakan sesuaikan isi dompetmu. Iya, benar banget. Terus ada kuesioner selanjutnya nih, apa saja bahaya sebagai pengguna media sosial dalam menggunakan media sosial dan bagaimana tindakan kamu dalam hal itu?
Nah, ini dia. Media sosial dapat membuat kita kecanduan menggunakannya seperti saya katakan tadi. Dan hal ini tentunya kan dapat mengganggu aktivitas kita. Lalu orang-orang juga kerap tampil nyaris sempurna di ini membuat segelintir orang insecure hingga berlomba-lomba untuk tampil nyaris sempurna seperti fashion yang branded, sikap kebarat-baratan, padahal background kehidupannya juga tidak memungkinkan dalam hal itu. Ya. Nah, tindakannya itu boleh menggunakan media sosial, tapi harus terjadwal agar tidak kecanduan dan berpikir kritis, karena tidak ada orang yang menampilkan kesedihan dan kekurangan hidupnya di media sosial. Iya, benar. Di mana kan banyak orang yang akan melihat, pasti tentunya dia akan selalu menampilkan sisi baiknya aja, serta kita juga harus selalu bersyukur karena banyak orang di bawah kita dan banyak juga yang menginginkan posisi kita saat ini, walaupun begitu, tentunya kan kita harus terus belajar menjadi lebih baik karena ada langit di atas langit, yakni ada orang yang tentunya lebih baik dari kita. Terus jangan terlalu percaya apa yang di media sosial karena semua itu belum tentu benar adanya. Terus bahayanya itu ada juga yang mereka mengatakan ketika melihat tren di media sosial dan kita selalu ingin ikut tren tersebut padahal kita tidak mampu atau memaksakan diri atau dengan kata lain besar pasak daripada tiang. Ada juga yang mengatakan, ngebully, menghujat, membody shaming. Terus ada juga, yang mengatakan banyak yang mengintai di dalam media sosial, maka dari itu upaya saya dalam mengatasi yaitu dengan cara tidak memberikan informasi pribadi, foto, harta benda, ataupun hal-hal yang dapat menggunakan niat jahat seseorang. Ada juga yang mengatakan, dia pernah kena tipu di penjualan baju online dan ya seharusnya tindakannya jangan pasrah aja ya, seharusnya itu menjadi pembelajaran. Jadi, dia itu bisa belajar dari yang kena tipu tadi itu, bisa belajar, online shop tersebut itu, benar atau enggak, terpercaya atau enggak, terus juga kualitas bahannya bagus atau enggak, gitu. Terus, ini ada juga yang mengatakan mempengaruhi hubungan di kehidupan nyata, iya itu benar banget. Memberi efek kecanduan, selalu merasa kurang, tindakan saya lebih membagi waktu untuk aktif di media sosial dan lebih bersyukur dengan kehidupan sendiri dan tidak membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, ya itu benar banget ya. Terus, dilihat dari dampak baik dan buruknya media sosial. Jika kamu diharuskan memilih, kamu ingin hidup dengan menggunakan media sosial secara aktif atau tidak sama sekali? Mohon berikan alasannya. Dan ini saya mengatakan, jujur, ini tanggapan saya, jujur saya ingin hidup tanpa menggunakan media sosial, karena saya tuh merasa jiwa dan pikiran saya itu selalu tenang tanpa menggunakan media sosial. Tapi kan hal itu tidak memungkinkan ya, karena saya seorang model dan pembisnis pemula, di mana saya harus kerap tampil aktif di media sosial dengan tujuan untuk promosi. Karena kan, media sosial itu kan, menurut saya itu sebagai wadah untuk kita mempromosikan bakat dan potensi yang kita miliki, sehingga orang-orang itu dapat mengetahui gitu bakat dan potensi apa yang kita miliki, sehingga itu juga bisa, menunjang karir kita agar menjadi lebih maju lagi, gitu. Nih, akan tapi saya, sekarang itu melakukan penjadwalan dalam menggunakan media sosial agar tidak kecanduan dalam menggunakannya. Nah, di sini ada juga, responden orang lain, mereka mengatakan menggunakan media sosial secara aktif. Mereka memilih secara aktif alasannya karena terkadang itu bisa buang suntuk kita, yaitu tadi sebagai hiburan. Tetap aktif, tapi tahu batasan karena, saya menggunakan media sosial untuk usaha atau bisnis dan ada juga yang mengatakan, "Ya, saya akan memilih menggunakan media sosial secara aktif karena saya bisa mendapatkan info penting di media sosial tersebut." Ya seperti saya katakan tadi, dampak positifnya itu media sosial itu kan banyak mengeksplor banyak hal tentang pengetahuan, wawasan luas gitu, dari segala penjuru dunia dan itu, eee, bisa kita mendapatkan informasi penting di media sosial tersebut. Asalkan kita tuh harus, menganalisis, informasi berita yang kita terima itu, jangan langsung ambil, tapi harus kita analisis ini berita sesuai fakta atau hanya sekedar hoak gitu. Terus ada juga yang mengatakan lebih memilih hidup tanpa media sosial karena dia merasa hidup sesungguhnya itu, menjalani apa yang harus kita kerjakan demi meraih cita-cita dan tidak perlu mengumbar atau sengaja memposting hal-hal yang kita lakukan keseharian demi mendapatkan pujian, pengakuan, ataupun sanjungan dari orang lain.
Ada yang mengatakan aktif karena itu penghibur hati. Terus ada juga yang mengatakan tidak sama sekali karena tidak penting. Ada juga yang mengatakan tergantung saya berada di kehidupan yang seperti apa. Jika di era globalisasi, maka saya lebih memilih menggunakan media sosial secara aktif karena menjadi orang yang tertinggal di zaman ini juga susah. Iya, benar banget. Terus, ini, bagaimana kamu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Saya mengatakan, saya sendiri ya, tanggapan saya, dengan melakukan penjadwalan dalam menggunakan media sosial. Akan tapi, jika saya harus menggunakannya ketika belajar atau sesuatu hal yang penting ketika mempromosikan jualan saya atau bakat saya, potensi saya, maka saya akan menggunakannya seperlunya saja gitu. Seperti, ketika saya mengikuti kegiatan modeling, photoshoot, syuting gitu. Atau, saya bagikan ke media sosial. Karena untuk promosi gitu kan. Terus ada juga yang mengatakan nih, biasa aja nggak terlalu berlebihan, ada waktu kita lihat, nggak ada waktu ya udah. Ada juga yang mengatakan untuk mencari inspirasi dan promosi bisnis. Terus ada juga yang mengatakan menggunakan media sosial itu sebagai untuk mencari informasi, kabar berita, dan lain-lain yang positif. Terus, nih ini dia nih yang penting nih, hampir 80% pengguna media sosial itu memiliki perubahan perilaku seperti membuli, membanding-bandingi, bertindak tidak sopan, dan mengganggu privasi seseorang. Bagaimana tanggapan dan tindakan kamu dalam hal ini? Nah, kalau saya, tanggapan saya sendiri itu sangat tidak etis karena, seharusnya mereka itu menggunakan media sosial untuk kepentingan mereka, bukan untuk melakukan hal yang tidak penting dan hanya membuang waktu saja. Dan alangkah lebih baiknya itu jika mereka itu kan melakukan perubahan perilaku ke arah yang positif seperti menginspirasi seseorang, public figure atau influencer yang telah sukses. Dan ini kan tentunya dapat memotivasi kita serta mendorong semangat kita untuk lebih baik dan lebih sukses, ya kan? Terus, ini juga ada tanggapan orang lain, menurut, dia itu, eee, biasa tergantung kita. Ini, menurut saya itu hanya orang yang kurang bahagia dan tidak punya kerjaan sehingga punya banyak waktu untuk mengurusi kehidupan orang lain yang belum tentu dikenalnya. Iya, benar banget. Terus sebagai media sosial yang bijak, seharusnya kita jangan membuli atau menghujat dan membanding-bandingkan orang lain. Jika beliau ada kekurangan, kita bisa support dia, yaitu tadi, kan dampak positif dari media sosial itu kan bisa sebagai jaringan komunikasi untuk saling mendukung kan. Tapi, dampak negatifnya itu juga membanding-bandingkan orang lain gitu. Ada kekurangan nih, kita bisa support atau kasih dia motivasi agar dia bisa memperbaiki kekurangannya tersebut. Terus ada juga yang mengatakan, "Ya, saya wajar sih karena itu dampak dari negatif baik bacaan ataupun tontonan yang dicerna sehingga tidak baik dan dibiarkan secara legal sehingga menjadi hal yang biasa bahkan dipraktekkan di kehidupan nyata." Ada juga yang mengatakan saya tidak peduli karena itu bukan urusan saya. Ada juga yang mengatakan tergantung pengguna media sosial itu lagi, membuat resah atau tidak, sudah melanggar hukum ITE atau tidak. Ada juga nih tanggapannya kurangnya membuka sosial yang kurang penting. Seharusnya dengan adanya media sosial, masyarakat tuh diharapkan tidak membuli sesamanya. Ya, itu benar banget. Nah, teman-teman, Eee, itu adalah survei, dari beberapa survei media sosial dari beberapa orang. Nah, teman-teman, di sini juga saya ada, eee nih, di sini saya ada 6 tips bijak
bersosial media di ini saya ambil dari www.browviacenter.com. Nah, yang pertama, saat kita dikuasai emosi, nih kita kan pasti kan di saat ini kan kita kan sangat mudah gitu kan bertindak asal, berkata ngaur atau berkata secara kasar. Nah, sebaiknya itu di saat seperti ini itu kita minimalisirkan tuh penggunaan sosmed di saat-saat yang seperti ini, itu, gunanya itu untuk tetap menjaga baik kesan kita di dunia maya. Terus yang kedua, sesuaikan minat. Nah, menggunakan sosmed itu sesuai dengan minat, itu pastinya dapat membantu kita menyerap lebih banyak pengetahuan dari sana, sehingga tetap terfokus pada pengembangan pribadi Anda. Contohnya seperti, minat kita tuh di dunia IT. Nah, kita tuh bisa tuh banyak, follow-follow tentang programmer-programmer, tentang, ilmu-ilmu IT. Terus misalnya minat kita di, dunia fashion, maka kita ikuti tuh, eee kita ikuti tuh desainer-desainer, terus fashion-fashion, bisa mengikuti Jakarta Fashion Week gitu. Misalnya, minatnya juga di dunia mesin gitu. Nah, bisa juga tuh follow-follow. Jadi kan dia, eee, bisa di situ, bisa melihat wawasan dan pengetahuan gitu, dan wawasan dan pengetahuannya juga lebih luas lagi dan bakat dia juga, lebih bagus gitu, lebih maju. Terus yang ketiga lebih selektif. Nah, di sini yang penting, pilih jaringan pertemanan yang selalu menyebarkan hal positif. Kurangi selektif dalam berteman yang akan mengakibatkan Anda rentan terdampak informasi tidak penting, hoak, bahkan sebaran kebencian. Terus yang keempat, jangan terlalu terbuka. Ya, karena data pribadi Anda itu bisa digunakan oleh orang lain untuk berbagai keperluan yang tidak Anda ketahui. Sebaiknya jangan ditampilkan secara publik agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus, kelima, sebelum berbagi, pastikan nih informasi tersebut benar atau tidak, bermuatan negatif atau bermuatan positif. Nah, sedikit saja ceroboh dalam menyebarkan konten tanpa melakukan cek ulang itu bisa berakibat fatal. Andai saja, sebaran yang informasi yang Anda berikan itu, ternyata melanggar hukum, kan itu berbahaya ya untuk diri Anda. Terus yang terakhir, anggap saja hiburan. Ya, sosial media itu akan sangat bermanfaat jika digunakan dengan tepat dan baik. Selain itu, anggap saja sebatas hiburan, pengisi waktu luang, dan belajar hal-hal baru. Toh kan di kehidupan luar sana, tempat terbaik kita adalah hidup bersosialitas, hidup bersosialisasi ya kan. Nah, tambahan saya adalah, kita, mengatur schedule, mengatur jadwal kegiatan kita nih, apa-apa saja yang kita lakukan hari ini, apa-apa aja yang kita lakukan esok hari. Bahkan kita juga atur tuh schedule kita, waktu kita dalam menggunakan media sosial dan, gadget, teknologi kan udah canggih ya seperti gadget. Nah, di gadget itu kan kita sudah bisa mengatur, waktu, kita bisa men-setel waktunya itu, berapa durasi, yang akan kita lakukan dalam bermain media sosial, jam berapa lebih tepatnya dan kapan, dan berapa lama durasinya, itu, sudah bisa gitu dilakukan di gadget, dan kalian bisa mengatur itu agar kalian tidak, satu harian full bermain media sosial, agar juga aktivitas-aktivitas kita itu juga tetap kita lakukan, terus kita juga konsentrasi otak kita juga tidak menurun, terus juga kita bisa mencapai cita-cita kita dan impian kita, dan agar tidak terhambat karena media sosial, agar tidak terhambat akibat kecanduan dari media sosial tersebut. Oke, sekian dari saya. Eee, Mohon maaf jika saya ada kesalahan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga, informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kamu semua yang menonton. Saya tutup.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.